Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saudara-saudara semua di dalam persaudaraan yang dalam hari ini. Saya sangat percaya kehadiran kita bisa saling bisa menyapa saudara malam hari ini pasti kurang tuh. Ya. Kita sedang ada pada kalau bilang ini peringatan saudara, ya kita berada pada era itu, gitu, ya, pada event itu. Tapi saya lebih suka kalau kita menyebutnya sebagai kesempatan yang Tuhan masih beri untuk terus ada di hadiratnya, gitu, ya. Jadi ini event yang digunakan gereja. Orang menyebutnya doa 10 malam. Ya, kalau saya lebih suka, ya, ini kesempatan bagi kita untuk ada di hadiratnya dan menyatakan syukur kita. Ya, karena menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kita tidak pernah bisa membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan, anugerahkan dalam hidup kita. Apapun itu, ya. Itu sebabnya saudara, mari kalau kesadaran ini sungguh muncul dari hati, pujian itu tidak perlu dipaksa. Bahwa itu akan jauh berbeda waktu saudara memang menyatakan pujianmu itu dari hati, ya. Bukan cuma saudara tidak capek melakukannya, tapi engkau akan menikmati larut dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara, saya temukan waktu kita menyanyi itu ketukannya, ya, entah itu slow atau itu cepat, ya, bukan itu yang menentukan apakah kita sedang menyembah atau kita memuji Dia, tapi kesadaran kita akan kebesaran anugerahnya, siapa Dia Allah yang kita puji, ya, dan siapa kita di hadapan hadiratnya. Aduh, ya. Ada saudara, saya renungkan Ibrani pasal 12 itu. Tuhan itu ada, ya, di atas tahtanya, dan di sekeliling Dia ribuan, mungkin jutaan malaikat, ya, menyembah, memuji Dia, ya, dengan gambaran yang sulit untuk kita jelaskan, dengan kata-kata sulit untuk kita gambarkan dengan pikiran kita yang sempit ini, ya. Saya pikir sungguh-sungguh sangat mulia altar surgawi itu, ya. Dan bayangkan Allah seperti itu, ya, yang melayakkan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Lalu saudara tidak menganggap bahwa ini adalah kesempatan emas, ya, kesempatan yang sangat bernilai dan sangat berharga untuk ada di sekitar tahtanya yang Maha Kudus. Sementara kita bicara, sementara saya dan saudara ada di ruangan ini, sementara Allah itu ada di tahtanya. Ulang, sementara kita bicara di sini, sementara Allah itu ada di atas tahtanya. Sementara orang-orang menghina Dia, tapi Allah itu sementara ada di lingkungan, ya, dilingkupi oleh kemuliaan yang maha dahsyat, ya. Seharusnya kita ketakutan. Mengapa saudara tidak ketakutan seperti itu? Mengapa? Karena Dia memang melingkupi kita dengan kasih, ya. Jadi memang kita menghormati, takut kepadanya, tapi sekaligus sudah dinikmati kasihnya yang terdalam itu di hati, ya. Tuhan tidak seperti penguasa diktator gitu, ya. Sekalipun Dia disebut sebagai Allah yang seperti api terang yang tidak terhambiri. Begitu penjelasan di surat Ibrani, ya. Allah kita adalah Allah
yang seperti api yang menyala, tak terpadamkan. Gitu. Ya. Kemuliaan yang luar biasa, ya. Sampai-sampai waktu itu Israel berkata, oh Tuhan, kalau seperti ini caramu berfirman, wah, biarlah Engkau menggunakan Musa. Jangan Engkau berfirman kepada kami secara langsung. Seperti itu dahsyatnya Tuhan kita. Ya, di beberapa kesempatan saudara, ya, sudah zaman sekarang, zaman modern ini, ya memang sekitar 20-an tahun lalu itu, ya, ada satu peristiwa di Amerika, ya, waktu orang-orang menyembah saudara, dan seperti ada petir masuk dan menggambar mimbar gereja saudara, dan mimbar itu terbelah dulu. Hari itu gereja itu beda dari hari-hari sebelumnya. Ya. Orang-orang yang berkumpul begitu sudah tidak ada pujian, tidak ada khotbah, tidak ada semuanya. Nah, kalau saudara baca buku yang diberi judul Pemburu Tuhan, saudara temukan cerita itu. Ya, itu kesaksian yang luar biasa. Pendeta yang ada di belakang mimbar itu terpelanting, ya, sekitar 2 meter, 3 meter atau mungkin 2 meter, lumayan, ya, dan dia tidak bisa bergerak, ya. Dan hari itu ribuan orang menyerahkan diri dibaptis. Itu ibadah dari pagi sampai paginya, tidak berhenti, ya. Orang-orang di tempat parkir, orang-orang datang kan, karena ada sesi 2, sesi 3 gitu. Mereka pikir mereka mau ikut sesi berikutnya, dan di tempat parkir mereka sudah jauh. Itu waktu Tuhan mau beracara, ya. Sekian waktu saya baca cerita itu, ada sesuatu sebenarnya yang membakar hati saya. Tuhan, Amerika itu kan bumi, sama seperti kita di sini. Ya. Kalau mereka bisa mengalami pengalaman sama seperti ketika pembagisan Bait Salomo, Bait Allah Salomo, ya. Mengapa kita tidak? Apa yang salah di sini? Saya juga tidak menyenangkan. Teringat cerita ini dari tadi tidak pernah ingat sama sekali. Ini waktu bercerita kepada saudara, tiba-tiba kisah ini muncul lagi. Ya. Sebenarnya sudah lama kerinduan ini ada di hati. Tuhan, mereka manusia biasa, persis seperti kita. Kalau mereka bisa mengalami semata hadirat Allah yang luar biasa, lalu apa halangannya? Mengapa kita tidak bisa? Mungkinkah kita sendiri yang membatasi diri, ya, sehingga kita tidak mau menyanyi, memuji, menyembah Dia dengan total? Ya, ini berulang kali saudara saya memaksakan diri. Loh, ini saya pergi saudara-saudara, ya, di usia yang sudah setua ini, seharusnya mengangkat tangan, ya, ini tidak bisa lama, ya. Dan berulang kali saudara, saya mengatakan ini semua sudah panas, ya. Rasanya bagusnya begini, tapi saya tahan dan banyak kali saudara, waktu saya melakukannya, saya mengalami sesuatu, ya. Ada apa di balik mengangkat tangan ini, tidak tahu, ya. Mungkin karena Tuhan melihat hambaku melakukannya, Dia rindu padaku. Ya. Saudara melakukan di situ, ya. Mungkin kalau saya berdiri di sini karena di sana ada kamera, mungkin saja ada orang yang mungkin berpikir bikin diri berbeda. Ya, kurang mana-mana, itu masing-masing dengan pikirannya. Tapi saudara yang ada di sana, saudara mau tunjukkan ke siapa? Nah, pastikan di hatimu. Tapi hati, engkau sedang menyembah Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Dahsyat. Biarkan Dia yang sungguh-sungguh menikmati pujianmu itu. Ya. Jangan takut untuk melakukannya. Ya. Jangan tahan hatimu, jangan tahan tanganmu. Waktu hatimu digerakkan, tubuhmu akan terseret. Begitu. Itu orang waktu
untuk bersuka cita saudara, tidak sadar mungkin saudara bergerak. Saya tidak persalahkan orang yang menyanyi dia tegak atau dia tenang aja, tidak ada persalahkan juga ya. Mungkin itulah orangnya. Ya. Tapi biasanya orang kalau waktu dia bersemangat, dia tidak bisa begini saja. Tak mungkin. Ya. Mungkin dia sangat bergembira saudara, sampai orang yang tidak bisa berekspresi saya lihat, toh dia akhirnya berekspresi juga. Mengapa Mazmur dipenuhi dengan mengangkat tangan, bertepuk tangan, berdiri, melompat, sujud, bahkan tiara di hadapan hadirat Tuhan. Sampai rasanya saudara berlutut pun masih terlalu tinggi. Waktu saudara menikmati dan sadar betapa luar biasa Allah yang sebenarnya memberimu kesempatan untuk menyembah Dia. Ya, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran ini bukan cara, bukan soal cara, tapi hatimu yang dipenuhi dengan kesadaran siapa Allah dan siapa kita. Ya. Kebenaran yang murni dari Tuhan sendiri membuat hati kita terang, cara pikir kita, cara pandang kita kepada Tuhan berubah. 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan, 10-10-nya sembuh, tapi cuma 1 yang datang kembali. Lalu siapa yang suruh dia berlutut? Apa Tuhan yang berlutut? Tidak. Dia yang sujud menyembah, tidak ada yang suruh. Mengapa dia melakukannya? Dia tahu yang Yesus lakukan tidak pernah bisa terbayar oleh apapun. Gitu ya, saudara. Saya cuma bisa bicara seperti ini, ya. Selanjutnya waktu saudara nanti menyembah, biarkan hatimu yang menggerakkan hidupmu, ya, menggerakkan tubuhmu untuk benar-benar larut dalam penyembahan yang kita sebut diarahkan kepada Tuhan. Tak terlihat, namun selalu ada. Dia dahsyat, Dia mengasihi kita. Mari ada kita begitu. Jadi jangan tunggu komando, jangan tunggu komando. Ya, pastikan di hatimu, oh iya, aku sedang menyembah Allahku yang saat ini sedang duduk di atas tahtanya yang maha mulia di surga. Ya, jutaan malaikat sujud menyembah Dia tanpa henti berkata kudus, kudus, kudus. Allah yang maha mulia. Malaikat tidak menghadapi mujizat. Malaikat tidak sedang sakit. Malaikat tidak sedang kekurangan uang. Malaikat tidak sedang diliputi dengan persoalan. Mereka menyembahnya karena memang tidak tahan terhadap hadiratnya, terhadap kemuliaan yang maha ajaib. Tidak perlu diperintah untuk menyembah. Orang akan melakukannya oleh karena mereka menyaksikan kedahsyatan hadirat Allah yang luar biasa. Nah, kita sedang dipersiapkan untuk ada di hadirat Allah. Sekarang kita masih di bumi, ya. Tapi bayangkan kalau hadirat Allah seperti yang Yesus ajarkan, datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti di surga, saat di kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bayangkan saudara, hadirat Allah yang maha dahsyat itu ada bersama kita. Masa mesti tunggu? Saudara lihat dulu kedahsyatan tahtanya baru saudara bisa menyembah Dia. Bukankah Yesus berkata, berbahagia dia yang tidak melihat namun percaya. Kalau firman Allah berkata seperti itu, berbahagia saudara yang mau menyatakan pujian dengan cara yang luar biasa kepada Allah yang saudara yakini dengan iman hari ini. Dia Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ya. Biarlah hatimu yang menyadari hal ini menggerakkan mulutmu untuk menyatakan pujian dan penyembahan kepada Dia, Allah
tempat engkau berdiri adalah tempat yang maha kudus. Tanggalkan kasih. Kami orang beriman, dan seharusnya kami melatih diri untuk percaya kepada apa saja yang firman-Mu nyatakan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mati, namun Engkau bangkit. Amin. Dan Engkau naik ke surga. Ini catatan Alkitab begitu jelasnya. Tuhan, setelah kebangkitan-Mu Engkau naik ke surga. Ratusan mata menyaksikannya. Dan dengan iman kami percaya Engkau sungguh adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Seharusnya kami tidak perlu menuntut untuk bisa melihat-Mu dengan mata kami. Terima kasih. Dahsyatnya kuasa tolong kami tanpa kecuali untuk benar-benar menyatakan pujian kami dari hati yang terdalam. Ada waktu Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih melayani kami hari ini untuk menyatakan pujian kami. Tolong kami melakukannya dengan segenap hati kami. Menyembah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mencintai kami. Kami syukuri perbuatan-Mu. Kami syukuri Roh Kudus yang turun dan memenuhi dan menguasai kami. Terima kasih bagi-Mu pujian, hormat dan syukur. Roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan hanya untuk Engkau, Yesus Tuhan yang esa. Terimalah pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Amin. Memuji Tuhan seumur hidupku. Janganlah kata-kataku lebih hafalmu. Sungguh Kau telah mencari penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Memandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup ini. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu.
Aku mencari
Oh Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bawa kami pulang. Bawa kami pulang. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Ya. Jangan biarkan kita menjadi Kristen yang hanya ritual. Ya. Wah, saya suka sekali ini kata-kata ini. Jangan biarkan kita cuma menjadi Kristen yang ritual. Diatur oleh cara-cara. Biarkan kita menjadi Kristen yang spiritual. Ya, Kristen yang spiritual, bukan ritual. Ya, Kristen yang ritual. Ya, ini salah. Harusnya Kristen itu itu Kristen. Ya, harusnya kita spiritual. Kristen yang sungguh-sungguh berrohani. Kita menjadi manusia rohani. Ya. Kalau cuma sekedar ritual, semua agama ada ritualnya, begitu. Tapi benarkah itu spiritual? Kita kan dituntut menjadi penyembah yang benar, yang Yesus bilang, ya, ditentukan oleh menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang saudara mesti berjuang beranjak dari sekedar ritual. Haleluya, haleluya 12 kali. Kalau ke-13 cilaka 13. Turun kepikiran haleluya 12 kali yang rohani, gitu. Diatur oleh itu. Dimulai dengan doa pembukaan, ditutup dengan doa penutup. Padahal kalau Tuhan mau interupsi tadi yang saya ceritakan saudara, itu kisah di mana itu ya? Soalnya lama itu jadi lupa saya. Ya, tapi itu dia jadi kasih saudara. Ya. Itu buku sudah lama sekali itu, memburu Tuhan itu, ya, God Chasers. Ya. Nah, itu saja saudara, hati-hati loh. Hati-hati karena kita kadang-kadang terjebak dengan keadaan itu tuh, karena kita berpikir, oh, rupanya kalau kita nyanyi lagu ini, ini Tuhan suka. Nah, saudara nyanyi itu terus. Nah, itu kan, orang terjebak dengan ritual. Daud, ya, waktu dia mau mengalahkan Amalek. Nah, ini beda ini waktu orang itu dipenuhkan Roh Kudus. Ya. Nah, Daud itu kan dikisahkan dalam Alkitab dia penyembah. Ya. Kalau pikir-pikir kan Daud ini penyembah dengan gaya perjanjian lama sebenarnya.
Jadi sebenarnya semua orang saudara termasuk Yesus bicara tentang Daud. Dan dia bahkan tanpa malu, ya, dia berkata dia anak Daud. Coba, Yesus itu ya, dia menyebut dirinya anak Daud, tidak anak. Daud menyembah. Nah, Daud waktu mau mengalahkan dia kan, dia bukan cuma sekedar raja, justru dia jadi raja itu karena apa? Karena dia mengalahkan yang apa? Tentara-tentara Saul, prajurit Saul, takut Daud kalahkan. Jadi dia bukan cuma sembarang jadi raja. Sebelum jadi raja, dia itu sudah tampil sebagai pemenang, patriot. Sebelum dia diangkat menjadi prajuritnya Saul, belum jadi tentaranya Saul, ya, Daud itu sudah menjadi seorang pemenang. Ya, dia menang pada tempat yang bukan dulu. Ya, Tuhan taruh di mana pertama kali? Ya, dia menjaga domba orang tuanya. Alkitab tulis 2-3 ekor. Nah, itu cara Alkitab menulis. Kalau itu cuma sedikit, jadi saudara ini lebih dari 2-3. Tapi kalau lihat Alkitab ini namanya 2-3 orang. 2-3 orang. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita tulis sedikit, dia tulis 2-3. Jadi yang Daud jaga domba-domba yang 2-3 ekor. Walau cuma 2-3 ekor, tetapi hendak dimangsa oleh singa dan beruang. Coba saudara bayangkan 2-3 ekor kalau singa dan beruang datang, kalau saudara gimana? Ngapain lagi? Tuh kasih makan coba beruang ini 2-3 ekor. Tuh tidak lagi kita menjaga 2-3 ekor, kau malah beruang. Tuh kasih makan coba beruang. Tuh supaya kita di rumah semua bermain lato-lato. Cuma 2-3 ekor, kalau 2-3 ribu, oh biar apa itu? Tuhan boleh mati, maka cuma 2-3 ekor. Mengalahkan beruang, mengalahkan singa cuma 2-3 ekor menjaga. Apa untungnya? Bayangkan saudara, Daud adalah anak bungsu di keluarga itu. Saudara para teolog bilang ini bilang itu. Ya, memang dibuktikan dengan beberapa ayat yang ditulis di Mazmur. Daud sendiri yang tulis. Ya, dia bilang walau ayah ibumu membuangmu, nah itu kan. Jadi ada orang bilang kaki kita Daud anak tunggu, dia cuma dibuang. Maksudnya kalau periksa lagi silsilah Yesus disebut keturunan Daud. Ya. Nah, kalau bilang dia anak pungut, masa berarti kan dia bukan anak Isai. Kalau dia anak pungut, toh sementara Yesus silsilahnya dia keturunan Daud. Gitu. Ya, ini saudara, karena ada beberapa alasan para peneliti kita bilang seperti itu. Ya, nanti itu saudara masuk surga sepeda di kanan tanya bagaimana sebenarnya dia bercerita. Jadi Daud mengalahkan beruang, mengalahkan singa hanya untuk jaga ini kambing domba 2-3 ekor DP papa punya. Lalu gimana? Kalau mau jaga singa, jaga domba 2-3 ekor, kamu singa datang mengamuk, beruang datang mengamuk. Saudara gimana? Ya. Semua doa puasa supaya ini singa yang beruang jangan datang mengganggu. Padahal saudara, gara-gara dia terbiasa mengalahkan singa dan beruang, waktu dia lihat, dia pikir ini beruang tertinggal dengan
Dia tidak pernah menyangka dengan terlatih mengalahkan beruang dan singa. Kemudian dia berhasil mengalahkan Goliat. Dengan mengalahkan Goliat, ya, Daud tidak pernah menyangka pintu istana terbuka dan dia masuk ke dalamnya. Ternyata ini persiapan untuk dia kelak menggantikan Raja Saul. Ini penyembah. Bayangkan kalau Tuhan cari penyembah. Ini ya, Daud disenangi Tuhan, kisah 13 ayat 22. Ini ayat 22 ya. Coba 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Jadi siapa Daud? Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada hati orang tuanya, hati kakak-kakaknya. Tidak berkenan kepada orang sekitarnya. Tapi jangan salah, Daud berkenan di hati Tuhan. Sepertinya semua jalan tertutup bagi dia. Tidak mungkin dia bisa terpilih jadi raja setelah Saul. Mana ada tanda-tanda? Kamu yang bilang. Kan bukan kita yang mengatur jalan hidup, Tuhan yang mengatur jalan hidup. Yang kamu tidak pernah pikir jalannya, ternyata begitu dari jalan. Dan sekali lagi, itu mewakili penyembah perjanjian lama. Setelah Yesus datang perjanjian baru, Yohanes pasal 4 dia bilang, Bapa mencari penyembah. Di sana waktu perjanjian lama, Bapa cari penyembah. Daud tidak pagi sebagai orang berkenan. Kenapa? Karena dia penyembah. Sekarang Yesus datang, dia tidak bilang Bapa cari pendeta, Bapa cari pemimpin pujian, dan Bapa cari pemain musik bukan. Bapa tidak cari penyanyi, Bapa mencari penyembah. Jangan salah, penyembah yang benar, penyembah yang benar, sudah diberi ketetapannya. Benar itu ukurannya siapa? Ukurannya Tuhan. Nah, benar itu menurut Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sementara kalau bilang mau ibadah apa? Ibadah penyembahan. Ya, tak kira ibadah apa. Dia tidak tahu. Sana yang bilang Yesus, yang Bapak cari itu bukan yang jago bahaya. Yang dia cari penyembah yang benar. Dia yang tidak cari penyanyi yang jago, pemusik yang jago. Oke, ya, semua tahu Daud penulis lagu toh, penulis mazmur, pemain kecapi. Tapi kalau saudara pikir penyembah itu cuma yang penting yang tahu menyanyi, kalau begitu semua penyanyi adalah penyembah. Betul? Berapa banyak orang penyanyi yang kemudian sekarang ini terkenal secara internasional memulai karirnya sebagai
penyanyi gereja. Hah? Setelah dia berhasil diajak pencarian bakat, dia sudah tidak mau disebut penyanyi. Penyanyinya Tuhan. Dia so malu. Dia mikir sekarang dia lebih besar daripada Tuhan yang penyanyi di gereja. Ini kan saudara pikir yang kesetanan itu yang kesurupan. Saya cuma memilih tidak menyebut nama orang itu. Masalahnya saya lihat videonya. Saya lihat dari anak-anak, memang saya tidak tahu dari anak-anak bilang itu nama. Dia ini penyanyi gereja. Dulu saya sedikit bilang tentang Tuhan Yesus. Sekarang sampai di lagu katanya lagu rohani masih ada Tuhan di situ. Sedang Tuhan sudah tidak ada, oleh Yesus dia sudah tidak tahu. So malu dia. Karena dia bernama soman dunia. No. Tidak mensorga, mendunia. Kalau dia sayang sekali dari soman dunia, nyandak mensorga. Karena saudara apa? Kristen yang mana? Yang ritual atau yang spiritual? Yang Bapak cari, yang berkenan di hati. Tadi Daud, coba tadi. Aku sudah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Apa? Melakukan segala kehendakku. Itu tuh menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak diatur oleh dagingnya. Dia tidak mengikuti dagingnya. Ya, kenapa saya begitu suka dengan lagu yang itu sudah diturut lagu kebangsaan di sini. Ya. Tapi rasanya ada lagu yang bagus itu. Tak pernah lelah. Ya. Tuhan tidak pernah lelah, orang selalu lelah. Siapa yang menyanyi lelah? Siapa yang mau katakan lelah? Siapa yang mau bagi lelah? Setelah aku bikin dodol, sampai patah tuh sombong, aku tetap berdiri di sini. Ini sudah betul. Kalau pengucapan saja orang tuh, soalnya dia kerjaan baik. Ada menunggu kasih makan orang ratusan orang yang datang pengucapan. Yang kajian sama orang itu baku lawangnya kan lelah. Tuh orang yang kopi pengucapan itu yang lama kan pengucapan. Yang lama ini sebulan Mei. Nah lama itu pengucapan kesatuan yang mengganti. Orang sulit bermodel, orang yang disalin, orang yang disalin. Jadi dia berjual rumah, yang tak lelah masa. Yang pikiran yang tak lelah biar macet di jalan. Sampai pemerintah mesti cari akal bagaimana supaya jalan macet. Terpaksa saja berbagai atau bikin semua sama-sama supaya sudah baku bikin. Tapi tetap saja baku bikin. Coba keluar waktu saat pengucapan konyak saudara jalan di rubuh-rubuh. Ini nampak jalan di aspal, jadi sambung orang sendiri. Kandaki ya, menurut pengalaman yang kali orang apa? Sudah tak sampai di tempat pengucapan. Tetap saja orang tinggi. Yang sewa motor, katanya sampai sewa motor sampai berlipat-lipat dan orangnya tidak peduli. Kandaki dia dimakan apa? Dodol pantai. Dia tidak peduli. Sampai ya harus habis dodol. Cuma dapat DP karena dia yang peduli. Kalau dapat dia bikin pula. Sementara kalau gereja, soalnya tahu bikin cara bagaimana supaya orang masuk gereja. So begitu saja orang datang nanti terlambat. Kalau acara jam 7, dia nanti datang jam 8. Sementara kalau pengucapan, kandang juga bakal lain di jalan. Pernah satu kali saya diundang untuk
khotbah di waktu itu ada pengucapan dan di sana yang DP pusat kalau saya tidak salah waktu itu. Dan saya pergi, Tuhan, waktu saya berkhotbah sebetulnya sampai sakit hati dan berkhotbah. Saya sampai pikir, Tuhan, semoga kita yang sakit hati bukan Tuhan. Kalau kita berkhotbah saja sakit hati, kau doa kita pengucapan syukur kata, minta pengucapan pas apa? Ini sudah lihat ini. Ini orang Kristen. Justru biasanya kalau pengucapan ini ada orang di gereja, tapi kisah orang itu di rumah-rumah. Karena di gereja nggak ada dulu dan masih jaga ada di rumah. Saudara mau cari apa? Mau cari yang berkenan kepada Tuhan atau mau cari apa? Sekali lagi saudara, Daud mewakili penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Perjanjian lama, Yesus datang dan dia kasih tahu lagi, ini hati Bapa. Dia cari penyembah. Orang belajar Alkitab dengan khotbah, maksudnya supaya apa? Supaya saudara tetap bersemangat menjadi penyembah yang benar dalam roh, penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu kan maksud khotbah. Nanti waktu saudara sampai di surga sudah ada khotbah. Khotbah seperti bumi. Di sana kita menyembah. Begitu saja lah masih bertanya. Masa di sana cuma menyanyi kau tidur? Ini orang kalau di hati selain patuhan saudara, ya, di pikiran selain harapannya jadi beda, cara pikirnya jadi beda, wah cita-citanya juga jadi berbeda. Dia mempertanyakan di surga kalau ngapain? Mau apa kita? Pentingnya mau ngapain Tuhan? Ya, surga sedahsyat itu. Ya, saya sendiri waktu renungkan, justru begini. Bayangkan sampai Yohanes sudah tahu mau tulis apa. Dia menggambarkan di surga seperti apa. Malaikat berseru siang dan malam, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Coba saudara sekarang bayangkan, cuma bilang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Coba yang ada kata lain. Kok itu penyembahan di tanda Allah? Harusnya benar begini. Berarti kan luar biasa. Kemuliaan Allah berarti wah. Tak tergambarkan oleh kata-kata. Cuma melihat kekudusannya di malaikat di surga, malaikat tidak ada yang kusta, tidak ada yang kope, tidak ada. Jadi orang namanya di sana mengharapkan apa coba? Harapkan kesembuhan ya? Berarti Allah kan dasarkan kemuliaan, kekudusan Allah yang kau tidak hargai. Orang di sini tuh nanti kalau Tuhan kasih ciri doi, baru saudara bayangkan Tuhan kan luar biasa. Kenapa saudara tidak bisa menjadi penyembah yang benar? Karena di pikiranmu saudara, engkau mengukur Tuhan. Cuma dari berapa nyamannya fisikmu dibuat oleh Tuhan, baru kau bisa menyembah Tuhan. Kau tidak bisa jadi penyembah yang benar. Bisa. Karena Daud ditemukan sebagai penyembah yang berkenan justru ketika dia cuma menjaga domba 2-3 ekor di hutan. Kenapa dia ikut pertandingan WL? Dia ikut pertandingan bermain kecapi. Daud melakukannya. Domba-domba tidak bisa memuji dia. Domba-domba penggabungnya dia jago sekali menyanyi. Nah, ada orang tepuk tangan tapi punya ada tangan. Itu domba dia kambing. Coba. Cuma ini sementara Daud menyembah
kaki bobo bu apa ini yang tuh domba seperti jadi Daud apa? Teruji. Dia benar-benar menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Dia melakukannya bukan untuk mendapatkan perhatian dan pujian manusia. Itu tuh penyembah yang benar. Kalau menari cuma supaya orang lihat, yes. Angkat tangan cuma supaya orang lihat, ya jadi keren. Ya. So itu Tuhan bilang apa? Kamu berdoa masuk di dalam kamar untuk pintu. Maksudnya saya ada banyak orang lihat. Dan bayangkan kalau ibadah sekarang, maju di muka supaya lihat. Saudara macam apa? Menjadi apa? Menjadi berkenan Tuhan atau berkenan Allah? Saudara di sini berulang kali saudara. Dulu bahkan kalau puji-pujian nyadar dia orang di muka sini. Ya, saya mau sama saudara yang kamera itu cuma saudara Prabu. Tolong yang saya lihat, nggak usah bangun nih. Kemudian saya berpikir gini, loh Tuhan dia tahu dari hati. Kalau nggak saya belum jago kayak gini cuma sebelah Yoko justru saya pasti yang bermain keyboard berkata ini perbiasaan dia tahu diri. Dia bermain keyboard pada dia tahu. Misalnya lihat hadirat Tuhan turun, kayak dia cari orang miskin. Saya kadang-kadang menyanyi yang kesampaian suara. Kadang-kadang saya mesti cari kuncinya tadi kurang tepat. Karena itu lagu tiba-tiba datang. Tidak disiapkan, jadi saya cari. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Saya lihat tidak ini. Jadi saya justru dulu sudah abaikan orang yang berlayan. Mana-mana orang mau bilang apa sih? Ini orang yang sungguh-sungguh mau menyanyi, dia pasti akan terajak untuk menyanyi, untuk menyembah. Ada orang, ya, bodoh kucing orang, ya, yang aku cari itu mana? Bukankah Miriam dan perempuan-perempuan Israel waktu itu dorongnya lagi berapa lama menari rebana? Coba cari kapan dorong lagi? Setelah mereka selamat dari menyeberang laut Kolsum, kemudian Miriam mengambil rebana dan perempuan waktu itu semua dorong menari siapa? Ada orang tuh tadi yang ngomong satu kan bertiga dibagi tidak ada mereka menari dan Tuhan berkenan. Sudah mau bilang bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang saya sendiri begini Tuhan, tolong begitu. Saya sendiri harus selalu memuji hati, sehingga yang saya lakukan benar-benar untuk Tuhan dan bukan untuk mencari pujian manusia. Oh kasih. Tadi saya begitu tersentuh dengan tadi saya Dewa Khotbah tadi. Pendeta itu bilang, sudah lama saya taruh di dalam hati, Tuhan, kalau boleh kita pulang, kalau boleh saya ke surga Tuhan. Dia bilang, waktu ke Singapura, 2 kali delay kalau tidak salah, 2 kali ditunda maksudnya penerbangannya. Dan semua orang yang mengalami penundaan terbang semua gaduh, semua marah. Maka kalau orang ditunda ke surga, orang
Mau terbang ke surga ditunda nanti 20 tahun lagi. Orang itu masih ada kesempatan untuk Tuhan kasih kesempatan. Tuhan justru senang sekali kalau dapat delay kan? Kalau terbang ke surga. Kalau terbang ke Jakarta kan? Tuhan cari yang direct, yang langsung penerbangannya. Jangan yang sia-sia. Jangan yang tunda-tunda penerbangan. Baru saudara bilang surga paling indah karena kita bilang surga paling indah. Yesus paling indah dan tidak ada orang yang mau pulang. Tidak ada orang yang mau lihat Yesus. Tidak ada orang yang mau ketemu Tuhan. Tidak ada orang yang mau pergi di surga. Coba saudara lihat kalau yang ketemu Tuhan apa? Lebih senang ditipu daripada mendengarkan kebenaran. Tapi saudara katanya adalah penyembah yang benar. Masa penyembah yang benar? Tapi lebih menyenangi tipu daripada kebenaran. Bukan aneh. Harusnya kalau kau adalah penyembah yang benar, kau menyenangi kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Tuhan indah, surga paling indah. Tidak ada yang sama indahnya dengan itu. Apalagi yang lebih indah. Tapi saudara lebih suka cuma lari supaya saudara mau pulang kok mau bangun kan? Atau mau apa? Apakah surga sudah berhasil dijelaskan kepada saudara tentang keindahan? Selama wahyu ditulis, surga digambarkan di sana selama dari dulu. Yohanes Somati. Ada grup saudara yang saya suka sekali dengar orang lagu-lagu. Saya heran sekali karena orang lagu rata-rata itu lagu mau pulang surga semua. Ya, lagu senang sekali mau pulang surga itu. Orang kata ada lagunya pernah I wanna go to heaven in the morning. Ya, gitu. Ya. Aku mau ke surga besok pagi. Dan mereka menyanyi begitu bahagia. Oh Tuhan, lambatkan keretamu, buat turun lebih rendah supaya aku bisa naik dan bawalah aku pulang kepadamu besok pagi. Ayo kan di lagu. Kalau di bahasa Indonesia ini tidak ada orang menyanyi. Lagu apa tuh dia? Nah itu kan. Tuhan cuma pokoknya ya. Lagu sih lagu selamat hari jadi terus mau ganti saudara. Bukan panjang umurnya, sehat badannya, pura-pura bilang kuat imannya ya. Nah, sebenarnya mesti ganti panjang umurnya gimana? Sehat badannya, banyak duitnya. Nah, itu orang senang. Oh itu mau puji Tuhan. Memang kalau Tuhan suruh kita nyanyi terus siapa? Banyak duit. Semua bilang Tuhan. So itu kemudian masuk gereja di situ. Ini minta untuk dari situ dia berfak kematian. Dia suka diceritakan di bulan mati besok. Saudara kan tahu dong. Tadi bilang tadi kalau sedang nyanyi saya begini. Tuhan bawa aku pulang. Langsung kepenuhan saudara. Nah, ini kan. Tadi tiba-tiba saudara ya, mungkin ini faktor tadi waktu menyanyi, tak pernah lelah, ya begitu lelah. Iya saudara. Nah, berarti mesti tambah lagu. Nah, coba, ini kalau mau ikut sesali saudara, sempat ada pikiran itu orang puasa. Harusnya tak usah puasa. Kata saudara. Nah tadi tidak bisa. Saya pikir tambah satu. Yesusku luar biasa. Saya pikir kan pakai Islam pas-pas saudara nanya itu langsung pikir. Coba saudara ini suka saudara itu gimana? Mau mati gimana?
Justru jangan berlain sih. Apa kita begitu? Oh, Tuhan pakai jangan batu dia. Memang saudara juga ya bicara-bicara misalnya saya ini mau mati, ya suka saudara mati itu dalam pelayanan. Bayangkan kalau kita namanya mati sementara jalan-jalan. Tuhan itu paling tahu ya. Tapi ini kerinduan saya. Saya suka sekali kalau mati. Saya sementara melayani. Memang bagus sekali kalau setelah khotbah diangkat tangan kalau mengumpat langsung pergi. Ya. Pendeta siapa? Peterson. Dia berkhotbah sudah tidak bisa berdiri, jadi berduduk di mimbar. Segera setelah dia menyelesaikan khotbah, dia akan bilang goodbye. Orang kaget saudara, karena dia tidak apa-apa. Ya, jadi selesai khotbah, dia angkat tangan dan bilang goodbye, langsung cek, kepalanya langsung terkulai, mati. Nah, saya waktu dia kasih itu saya begini, oh Tuhan bukan main dong. Jangan suka berakhir dengan cara apa? Kalau ditunda kematian kita, Tuhan senang sekali. Kalau senang, maksudnya mau memperbaiki diri kan bagus. Tapi kalau ditunda kematian, lalu saudara justru malah mengerjakan hal-hal yang baunya semakin membuat dan bau daging itu menyengat. Coba saudara, lebih baik langsung mati Tuhan. Orang membahas tentang Hizkia yang ditunda kematiannya 15 tahun. Baca cerita Hizkia dengan lengkap dan engkau akan terkejut. Kalau saya jadi Hizkia, waktu saya baca kembali cerita Hizkia, oh Tuhan, so itu kalau Tuhan bilang mati sekarang, mati ke sekarang. Karena waktu dia minta tambah, ternyata dia hampir saja mati dalam dosa. Tuh, jadi tambahan usia 15 tahun yang orang tidak mau bahas. Justru Hizkia jatuh dalam dosa. So itu kalau Tuhan sudah tentukan sampai di situ, yang usah macam-macam. Nah Allah kan luar biasanya bukan? Waktu Tuhan membawa kita pulang, tepat pada waktunya, dan memang saudara sudah siap. Jadilah penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara menyembah, jangan berpikir ini supaya kita tetap berumur di bumi. Mati 200 tahun. Kalau kita bisa bilang, ya 70 kalau kuat 80 tahun, lebih dari itu cuma menyisakan diri. Ini yang bilang gak tidak. Saudara mau yang mana? So menyisakan diri sendiri, menyisakan keluarga. Coba. Tapi orang puji-puji, kenapa dia panjang umur? Panjang umur apa? Ya. Kalau ketepatan usia itu digunakan untuk mengerjakan yang berkenan kepada Tuhan, nah ada untungnya ditambah usia. Tapi kalau ditambah usia cuma supaya sebuah kebanggaan, padahal dia umur panjang 200 belum mati. Kan sekali. Ini kan selama dilupakan. Orang tidak mau mendengar berita seperti ini. Semua mau membangun istana di bumi, membangun kenyamanan di bumi. Cari tahu apa yang
Kalau kan sudah berulang-ulang cerita tentang apa yang terjadi dalam hidup saya berpikir memang ini kalau bukan kebenaran Tuhan selama kita mati sebenarnya. Karena saya berpikir kenapa belum mati, ya. Karena mungkin ini saya dipersiapkan untuk memberitahu kepada orang-orang tentang jangan takut kematian. So itu benar. Sehingga yang paling mengerikan kepada manusia, kau tidak lagi takut. Yang ada bukan cuma yang tidak takut, yang ada rindu pulang kepada Tuhan. Coba saudara, bangun dirimu, jadilah penyembah yang benar, yang rindu kepada Tuhan, rindu surga itu. Bukan cuma yang tidak mati, tapi kau rindu. Nah, kalau kau rindu, berarti memang mau masuk surga. Kalau dia mau mati saja dia juga takut aku. Kalau boleh satu dunia sampai yang akan supaya dia ditunda kematiannya. Coba saudara, nanti sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Kalau dia hamba Tuhan, siapa yang benar? Apa penyembah yang benar? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Mempulang surga itu penghiburan, bukan ketakutan. Berita pulang surga, ini berita pulang kampung harus suka sekali. Masa berita pulang surga kau orang takut? Yang takut apa? Katanya penyembah. Penyembah apa? Menyembah dagingmu, menyembah uangmu. Susah tuh. Yang saudara pikir saudara tahu kebenaran kan? Coba, benarkah saudara tahu kebenaran? Salah satu kebenaran itu benar. Surga tempat terindah, tidak ada yang menyamainya, apalagi melebihinya. Nah ada. Nah, apa saudara sudah rindu? Nah kalau kamu belum rindu, belum sampai pada kebenaran berarti kamu. Bayangkan, jangankan yang lain. Surga saja sebagai tempat yang terindah, kau belum yakin. Tahu dari mana saya? Takut pulang. Artinya kau belum yakin. Kalau kau belum yakin, berarti kau belum sadar kebenaran itu. Coba, ini kan sebenarnya pada dasar Tuhan itu, Tuhan atas surga. Surga itu berarti nyata. Nah surga katanya tempat paling indah. Alkitab yang bilang, Yesus yang bilang. Kok orang Kristen takut pulang? Artinya kau belum tahu tentang kebenaran. Yang paling dasar saja kau tidak tahu, apalagi yang lain. Saya kan nggak sangka yang bisa seperti ini. Tadi saya berpikir nggak bisa ubah. Tapi kalau ada khotbah seperti ini, terus saya tahu kalau ini kok bisa seperti itu. Masa saudara nanti senang, nanti sebut berbahagia kalau saudara apa? Sementara mendengarkan lawakan stand up komedi baru saudara sementara tertawa komanya dia mati bahagia. Kalau mati di gereja, dia mati di gereja mana? Jangan suruh dia sini pun nanti Tuhan mati. Ini apa? Bodoh kenapa? Enggak saudara. Ada mati waktu apa? Waktu ibadah penyembahan. Suruh Yesus, gak usah bikin ibadah penyembahan. Tapi cerita bodoh. Coba lihat, ini kan saya sedang bercerita tentang apa? Ini tentang kenyataan di lapangan. Jangan kalau kita di luar sana, kalau kita di sini. Ini tidak percaya terhadap apa? Yang saya bilang, coba mulai ngomong mulai ngomong dia. Menginginkan kebenaran yang salah, saudara. Kalau boleh buat sudah semua untuk kebenaran ini. Biar ada yang lebih betul dari itu cari dengan kebenaran yang kalau tinggal di dalam mobil lebih lama, Tuhan tidak berkenan. Nah, itu Alkitab jadi 3.
saudara yang berfirman sendiri. Kalau saudara percaya Yesus adalah firman, saudara percaya perkataannya. Yesus bilang apa? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Artinya, memang begitu. Memang demikian. Itu sebabnya dia kebenaran itu mengatakan kebenaran itu kepadamu. Dan kau tidak mau percaya. Bayangkan para rasul, mereka bukan cuma sekedar mati setelah pelayanan, mati di dalam penjara, mati dalam penganiayaan. Oh Tuhan, saya tiba-tiba teringat saudara, dulu saya pernah ada hamba Tuhan yang mimpi tentang saya. Dulu lama sekali sih. Saya tiba-tiba tadi waktu mendengarkan khotbah tadi, saya tiba-tiba ingat cerita itu. Oh Tuhan, dulu kan saya pernah ada yang mimpi. Kita mimpi bertanya apa? Aku kata bahwa dari Tuhan Yesus. Kok? Ini orang jadi mimpi seseorang dan kita nggak pernah. Saya nggak pernah mimpi ya Tuhan, lihat Tuhan, ya. Orang yang dia mimpi, orang mendapat penglihatan. Saya sendiri enggak. Dulu saya terkejut. Itu masih pagi saya ingat. Saya mimpi kamu berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan tunjuk begini, kamu mati syahid. Saya terkejut karena itu masih pagi loh. Maksudnya, iya. Waktu Tuhan bilang, kamu mati syahid. Lalu apa Tuhan itu bilang, waktu dia lihat Yesus kata dia nggak lihat, maksudnya gitu. Dia bilang waktu kita lihat Tuhan Yesus begini, kamu mati syahid. Dia bilang dia langsung lihat begini, Tuhan bicara kemana? Rona. Dia bilang, kau bilang mau kita bagaimana? Kau Rona langsung sujud. Kau kita bangun. Jadi kita kaki kita betul ada mati syahid. Ini kalau mati syahid, ini apa yang akan terjadi loh? Karena cuma boleh tanda-tanda dan dia penyakit mungkin mati syahid. Memang ada waktu itu Tuhan itu bilang, ya bisa saja memang mati syahid, tapi bisa saja mungkin ini Tuhan sedang bilang tentang kamu akan menjalani hidup menderita dan kamu menerima. Dan saudara dari jemaatnya, siapa suruh datang Jakarta? Ini anak-anak, pasti dari mama piano. Saya tadi tiba-tiba ingat saudara cerita tadi ini. Dan waktu itu saya ingat saudara mendengar khotbah tadi seperti saya sedang mendengarkan cerita tentang saya. Dan nggak bisa tahan saudara mati kecil. Ya, bukan apa-apa itu kira Tuhan. Apa saya juga ditentukan seperti itu. Harusnya kalau saudara baca, saya ini lari ke sana sedikit ya. Kalau saudara baca, siapa Tuhan mendatang? Wahyu yang bilang, karena saudara-saudaramu yang mati syahid belum menangkap. Mati syahid itu memang semua tidak mau. Mereka ada di surga sudah. Ini yang kita bilang loh. Jadi sebenarnya mati syahid itu, kita melarang saudara. Itu catatannya berbeda dengan orang yang mati memang. Sebenarnya itu ada perasaan tersendiri dari saya. Waktu kita mati syahid, Tuhan betul kita mati syahid. Karena kalau saya baca kita, orang yang mati syahid itu ditentukan, saudara. Ditentukan kalau saudara tidak ditentukan mati syahid, dia saudara seperti ada yang beda. Dia keluar potong pasalnya yang mati.
So itu waktu saudara memberitahu kebenaran, jangan takut. Kenapa? Karena kalau kau tidak ditentukan untuk mati dengan pedang, sampai suatu ada di orang dengan pedang, kau tidak akan mati dengan pedang. Tapi kalau di sini tidak ada dengan pedang, kalau kau ditentukan untuk mati dengan pedang, mati syahid, kau akan mati dengan cara itu. Ya, kita yang bilang. Nah, kalau ini adalah kebenaran, apakah kebenaran ini sedang membuat kau bahagia atau menderita? Ini pun sudah cuma memikir kata-katanya. Saya berpikir, gara-gara itu kita berani sekali. Apa gara-gara karena maksudnya saya jadi tidak takut terhadap apapun. Apa karena itu? Kalau Daud tadi dipersiapkan untuk menghadapi Goliat, maka Tuhan mengizinkan dia harus mengalahkan singa dan beruang. Persoalan-persoalan yang saudara pikir kenapa menjadi begini, padahal kau tidak pernah tahu. Itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena kau sedang dipersiapkan untuk mengalahkan raksasa. Besok mungkin bulan depan, waktu kamu mengalahkan raksasa itu, begitu istana terbuka untukmu. Mana tahu? Jangan takut sekali. Terhadap pengalaman-pengalaman yang mengerikan. Padahal kau tidak pernah tahu. Itu sebuah persiapan yang Tuhan izinkan mendatangimu. Kenapa? Karena Dia mempersiapkanmu untuk satu kursi, satu posisi yang kau tidak pernah duga sebelumnya. Persiapannya tidak mudah. Yusuf jadi perdana menteri. Persiapannya tidak mudah. Semua kalau saudara membaca semua begitu. Sadar, Mesa, Abednego, Daniel, semuanya. Sampai tokoh perjanjian baru. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan atur di perjalanan kita. Kenapa? Karena jalanku bukan jalan, pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh apa? Sejauh langit dari bumi. Demikian cara pikir Tuhan dan cara pikir manusia. Dan saudara mau coba memikirkan cara Tuhan, memikirkan surga dengan caramu. Jangan apa? Belajar untuk percaya. Ini Tuhan dah bilang. Mau dapat lihat ini seperti apa? Pikiran yang gila. Ya iya, emang. Dulu waktu pesawat belum ada yang terbang, orang yang berpikir dia mau naik pesawat terbang, satu orang bilang harus gila. Masa besi mau terbang? Kalau plastik terbang, iyo. No, pakai plastik mau bagaimana manusia mau naik plastik? Nggak mungkin. Sampai dunia jadi kenyataan itu besi terbang. Selama besi itu belum berhasil terbangkan, orang akan bilang ada gila. Waktu hari orang berpikir, boleh baca cerita antara rumah sebelah dan rumah sebelah, remote dan Tondano baca cerita, cuma pakai kabel, bagaimana ada baca cerita? Ini sebelum itu jadi kenyataan, orang kan bilang gila. Sampai itu jadi kenyataan baru bilang betul. Justru yang tidak bilang, yang tidak percaya malah gila. HP waktu belum jadi, orang akan jadi gila. Coba saudara bayangkan di udara ini ternyata ada gambar-gambar, ada huruf-huruf, ada film. Di udara ini ada gelombangnya yang masuk ke WP, yang masuk di televisi. Pak, saudara pikir, jangan bukan pikir, gimana saya bisa gitu?
jalannya di surga. Nah, yang akan kerja surga itu sekarang ada di sini. Tadi itu orang penyanyi betulnya. Harusnya kalau sekarang ini saudara masih bersemangat untuk bercakap dengannya, untuk bicara dengannya, untuk menyanyi untuknya, harusnya terima kasih Tuhan, jadikan aku penyembah yang benar, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran, sehingga apapun yang engkau katakan aku percaya dan berkata terpujilah Tuhan. Betul? Semangat juga begini. Sekali lagi untuk Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Berusaha dalam tapi di hati, oh Tuhan, rasanya aku begitu sulit untuk percaya terhadap perkataan ini. Padahal coba saudara renungkan, Yesus datang saja itu sudah pernyataan gila. Mana ada perawan melahirkan? Itu kan begitu. Coba itu saja sudah gila. Yang mana yang masuk akal itu ada, semua melampaui akal kita, dan justru itu adalah kebenaran. Coba sekarang cek, saudara bisa percaya dari dia? Saudara percaya nggak dia ada di depanmu? Saudara percaya nggak waktu saudara menyanyi itu yang pegang Tuhan? Kau percaya nggak waktu saudara katakan yang dia Tuhan? Waktu kau menyanyi, hatiku Tuhan yang periksa. Kalau tidak, kau bukan penyembah yang benar. Lalu kau mau pulang sebagai penyembah yang benar atau penyembah yang pasti sekarang? Coba saudara cek dulu sebelum saudara pulang. Saudara mau pulang sebagai penyembah yang benar atau penyembah yang bosan? Sholat orang belum pulang. Ya, saudara mau cepat pulang mau apa? Coba ini kan semua pertanyaan. Pertanyaan yang penting untuk kau pertanyakan kembali di hatimu sekarang. Benarkah kau penyembah yang benar? Kalau penyembah yang benar, kau sedang mencari Tuhan. Bayangkan, orang-orang tidak menghadapkanmu, tapi ternyata Tuhan mencarimu. Allah Bapa mencarimu. Oh Tuhan, jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolong kami
Tolong kami dosa. Sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang Maha Tahu, kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang Maha Tahu, kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis-habismu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Sekali lagi, sedikit aku lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu lagi. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, aku lihat kebaikanmu
berjuang terus mengasihimu, untuk terus menghormatimu dan setia kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak. Sekalian menyerahkan hidup kami tanpa kecuali, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, Roh Kudus bekerja dan membuat kebenaran itu menjadi semakin nyata dalam hidup ini, menyatu dengan Tuhan. Satu hari di hadirat-Nya lebih indah dan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, penuhi hati kami dengan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Setiap hari dan setiap saat ternyata kami bisa menikmati surga di bumi. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih dari surga. Terima kasih dari alangkah luar biasa dan alangkah ajaib. Persiapkan kami untuk akhirnya tiba di rumah-Mu kekal selama-lamanya, menyembah-Mu siang dan malam. Terima kasih dan terima kasih. Kami akhiri pada kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus